Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasumpingan dari Ustad-Ustad keren. Mudah-mudahan diskusi orang di namanya ayeuna tiasa jelaskan anu kamari sampai saya. Hancanya. Hanca sebetulnya ya teh cantes. Hanca itu apa ya? Sesuatu yang belum selesai. Belum sempurna. Kabutut Bangkok cing Sunda mah. Ya, gitu. Jadi nampaknya memang harus diselesaikan secara tuntas. Pembahasan malam hari ini tuh kita akan membahas satu hal yang di tengah-tengah masyarakat ini jadi pembicaraan yang dikatakan ringan, iya, dikatakan ringan itu ya pertanyaannya ringan. Pembicaraan yang biasa-biasa sebetulnya. Iya, biasa-biasa saja. Tapi ini membutuhkan jawaban yang serius. Karena juga dampaknya bisa serius. Karena dampaknya memang juga serius sampai dan itu dampaknya muncul bahkan berhari-hari dan bertahun-tahun. Disebut dengan berhari-hari ya memang pembahasan itu terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Terus juga pembahasan itu sampai bertahun-tahun ya, tiap tahun itu muncul. Salah satu contohnya misalkan faktanya kan hari ini saja awal saum ini Ramadan itu kan berbeda. Ada yang hari ini, ada yang besok. Iya. Ya kan begitu ya. Seperti itu kan. Mungkin pembicaranya sederhana, tapi ujung-ujungnya itu kamu, ini aku gitu. Kamu bukan aku. Padahal masih satu rumah itu bisa jadi. Belum kita berbicara yang luas dengan masyarakat kan. Ya, pemirsa, malam hari ini Mang Aswan kedatangan tamu yang luar biasa. Kebetulan pakarnya beliau pakarnya. Pakarnya nanti kita dengar gimana sebetulnya. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Eri Taufik Abdul Karim. Masya Allah. Sehat. Tenang tadi ya. Pertanyaan ini ringan, tapi memang dibutuhkan jawaban yang serius kan. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa tercerahkan dan ketika melihat ini jangan beranjak pokoknya beranjak. Wah ini rugi sekali. Karena nanti ini akan menjadi jawaban kita yang selama ini dipertanyakan dan itu nanti akan menenangkan. Insya Allah. Begini saja. Pertanyaan mendasar di masyarakat, kenapa sih kita tidak Islam saja? Kok muncul kelompok-kelompok yang itu kelompok-kelompok itu akhirnya mendatangkan juga masalah turunan. Masalah turunan itu ketika ada satu masalah ini berbeda. Salah satunya adalah berkaitan dengan tadi ini yang lagi hangat itu pembicaraan sampai detik ini adalah kenapa saum itu selalu berbeda, Lebaran selalu berbeda. Itu tuh salah satunya. Sebetulnya banyak kan. Padahal banyak. Mataharinya satu, bulannya satu, buminya satu, Rasul satu, kan itu udah mereka tahu gitu. Tapi kok ini bisa berbeda gitu. Nah ini jadi rada ribut nih ngejawabnya. Pertanyaan kan sederhana kan? Pertanyaan sederhana. Jadi berat ya. Karena fakta yang real sekarang. Ya gini, tentu kalau kita bicara Islam awal-awal ya, yang awal pada masa Rasulullah ya, komunitasnya juga masih dikit kan. Betul. Lalu kemudian mereka tinggal di wilayah yang juga nggak terlalu luas kan, setidaknya Madinah lah. Gitu ya. Jadi belum menyebar, ya. Sehingga kalau mereka bicara tentang kesatuan kaum muslimin mudah banget gitu ya, karena faktanya pada masa itu belum kompleks persoalan juga ya. Nah, dan kalau bicara tentang Rasul dan para sahabat kan pada masa itu di luar mereka kafir kan, ya kan, di luar mereka kan kafir, otomatis gitu ya. Nah kalau kita kembali lagi ke masa itu tentu jadi persoalan. Kenapa? Karena Islamnya sudah menyebar kan. Sekarang ini sudah menyebar dan sudah sangat banyak. Kita itu kan generasi dari abad ke-7 ya berarti ya. Rasul itu abad ke-7 ya. Kita sekarang sudah abad ke-22, 21 ya, abad ke-20 lah ya. Artinya sudah berapa sekian abad dan generasinya sudah luas gitu. Jadi jarak dari Rasul ke kita itu hampir 1.500 tahun lah. Iya. Berarti sudah sedemikian lama dan kaum muslimin itu sudah menyebar. Lalu mereka juga hidup di berbagai tempat. Dengan kultur yang berbeda. Jadi kalau dulu bicaranya bahwa kesatuan awal dan akhir Ramadan nya gampang bisa. Dan orangnya juga masih sedikit, wilayahnya juga belum terlalu luas kan. Sehingga ketika kita katakan sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi gampang banget. Prakteknya gampang banget. Nggak terlalu masalah. Sehingga kalau orang menginginkan kembali
oh kayak Rasul dong pada masa itu, jadi teriweuh urang teh gitu ya. Nah, Nah, wajar juga sih keinginan itu karena ya, kita pernah mengalami hal seperti itu. kita pernah bersatu. Iya, kita bareng-bareng gitu, Bareng-bareng. pernah bareng-bareng sahurnya gitu. Tapi ketika Islamnya sudah mulai menyebar, kaum muslimnya juga sudah semakin banyak, wilayahnya juga sudah semakin luas, tapi ada teknologi yang belum berkembang sebagaimana sekarang kan, sehingga ketika bicaranya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, padahal kita pahami ya, wau jama' itu kan berarti seluruh kaum muslimin kan, bukan fi Arab toh, bukan hanya fi Indonesia fakot gitu ya, tapi di seluruh dunia kan, wau jama' itu menunjukkannya. Pada kenyataannya ketika Islam sudah mulai menyebar dengan teknologi yang belum terlalu bagus pada masa itu, menjadikan boleh adanya perbedaan awal dan akhir Ramadan gitu loh. Kenapa? Karena kebayangkan misalnya hilalnya nampak di Madinah, ya sementara ada kaum muslimin ada di Syam kan, nasnya kan sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, tapi ketika Madinah melihat hilal untuk menyampaikan informasi ke Syam kan bisa berapa hari itu berbeda-beda, berarti boleh jadi beda kan mereka, boleh jadi hari ini di Madinah sudah sahur, di Syam ternyata memang belum sahur karena informasi belum nyampe ke Syam. Gitu. Ketika itu sudah memang menyebar ya. Sudah memang menyebar faktanya gitu, makanya dalam fikih itu ada yang disebut dengan perbedaan matla. Gitu loh, matla itu tempat di mana hilal itu tampak. Lalu nanti ada garis-garis yang bedakannya. Misalnya Indonesia itu 3 matla. Ya, ada apa namanya? Wilayah waktu ya. Iya, wilayah waktu lah paling tidak ya. Wib, wita, wit ya. Ini kan matla nih. Nah, kalau berpegang pada matla harusnya sebagaimana dulu ya, dibolehkan ya, ada perbedaan matla itu ya. Indonesia harusnya 3 kali dong itunya. Apa namanya? Hilalnya nampak awal dan Ramadan 3 kali dong harusnya. Ya, tapi kan nggak masuk akal kalau sekarang di apa namanya? diaplikasikan lagi gitu ya. Jadi nggak masuk akal. Cuman kita jadi bisa memahami kenapa pada masa itu kaum muslimin berbeda dalam penerapan awal dan akhir Ramadan. Walaupun nasnya sama kan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kan itu sama banget gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Wau jama gitu. Seluruh kaum muslimin begitu mereka sudah ru'yat hilal, apa namanya, harusnya mereka berbuka, harusnya mereka bersahur, harusnya mereka berbuka kan. Nggak ada masalah dengan itu ya. Nah, cuman tadi harus dipahami bahwa pada masa itu sarana komunikasi belum secanggih sekarang ya, belum secanggih sekarang gitu ya. Sehingga informasi hari ini saya melihat hilal itu boleh jadi baru sampainya besok di daerah yang lain gitu. Sehingga saya mau udah mulai saum, mereka mau belum. Walaupun kita mengatakan bahwa buminya sama, bulannya sama, mataharinya sama kan gitu ya. Walaupun kita mengatakan seperti itu, pada faktanya saya sudah lihat hilal di sana mah belum anger gitu. Artinya secara teknologi sebetulnya kita bisa terbantu. Kalau sekarang sekarang. Tadi kan akhirnya orang bertanya, kenapa sih kok nggak Islam aja gitu kan? Ya kalau masa itu iya, karena wilayahnya masih sempit kan. Ya cukup dengan Rasul menyampaikan itu, mereka samina wa ta'na semua kan, selesai. Tapi Ustaz, kalau kita lihat realitas sekarang juga, seringkali juga bukan masalah itu ya sebetulnya untuk kita juga organisasi keagamaan. Walaupun gini, diskusi saya dengan beberapa tokoh-tokoh itu mereka masih menggunakan matla. Jadi Anda nggak usah memaksakan kesatuan dan awal dan akhir Ramadan. Kenapa? Karena secara fikih juga boleh beda. Iya beda. Karena tadi perbedaan matla. Kalau sekarang digunakan matla itu jadi lucu gitu loh. Sama sekali nggak relevan karena kita udah punya sarana informasi yang canggih gitu ya. Kita sekarang mau lihat apa yang ada di Mekah aja bisa kok. Bisa real time kita lihat gitu. Ngelihat jadi udah nggak ada kendala jarak kalau sekarang itu. Karena informasi itu bisa disampaikan kan. Misalnya kayak kemarin tuh kasus awal dari Ramadan ya kemarin tuh ya. Kita nggak lihat Indonesia. Tapi nggak lama kemudian, 4 jam kemudian kita bisa terima informasi Saudi lihat kan nggak beda hari dong. Iya, masih tetap hari. Ini cuma 4 jam. Iya, 4 jam ya. Kita jam 6 lalu kemudian begitu buka
HP jam 11 orang udah kasakusuk, udah sahur nih hari ini karena Saudi udah lihat gitu. Berarti kan masih dalam 1 hari. Sebenarnya kalau mau jujur nggak ada lagi kendala untuk menyatukan kaum muslimin awal dan akhir Ramadan bahkan di seluruh dunia. Karena perbedaannya tuh nggak akan sampai 1 hari. Gitu. Jadi kalau sekarang betul nggak relevan sebenarnya sekarang itu. Terus kaitannya Ustaz dengan kelompok tadi ya. Ya. Apakah kelompok ini punya otoritas juga gitu ya? Ya, dengan banyaknya kelompok-kelompok kaum muslimin lah ya. Ada kalau di kita kan ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada macam-macam lah ya. Itu yang 3 yang Al-Irsyad banyak lah seperti Big Five lah ya. Ya, artinya luar biasa. Di dunia juga banyak lah. Apakah ini sesuatu hal yang memang dalam Islam sendiri itu bisa diterima gitu bisa perbedaannya diterima karena itu gitu ya? Sehingga ataukah juga bagian daripada solusi-solusi di tengah-tengah masyarakat ketika muncul persoalan tengah masyarakat gitu. Atau justru dengan adanya kelompok ini makin masyarakat makin bingung hari ini. Memperuncing. Iya, rumit. Iya. Tadi kita ngobrol di sebelum kita tampil di sini saja di studio. Ngobrol di masjid Ustaz aja, ayo tarawih kata Ustaz, saya mah belum gitu. Itu kan real time kan hari ini. Ustaz cuma ngamakan belum, sementara jamaah sudah mengatakan hari ini kan begitu. Nah, adanya kelompok sendiri gimana? Ya sebenarnya kalau kita bicara, pertama kita bicara nas ya. Kita bicara nas Al-Quran itu kan membolehkan. Secara nas sendiri. Nasnya udah jelas karena waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ummatun di situ kan akhirah, dia nggak pakai alif lam. Nggak pakai alif lam itu menunjukkan bahwa silakan yang mana gitu. Jadi boleh ada kelompok boleh sebenarnya nggak ada masalah gitu. Okay. Secara nas dibolehkan gitu. Jadi nas boleh adanya NU, ada Muhammadiyah, adanya Hizbut Tahrir, adanya Tabliyah, adanya Majelis Tabligh gitu. That's okay, nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena nas juga memungkinkan untuk melakukan itu, munculnya itu ya. Lalu yang kedua, secara faktual kalau kita bicara Islam nanti kita kan bicara ada nas-nas yang qat'i. Ya. Ada qat'i thubut, qat'i dilalah. Kalau qat'i thubut, qat'i dilalah ketemu qat'i ini. Ya. Nah, harusnya sepakat tuh. Ini mah nggak boleh ada perbedaan. Harus sama. Apapun organisasinya. Ya. Contohnya misalnya gitu, halnya zina. Jangan kemudian itu mah kan pendapat Anda, tafsiran Anda. Karena sudah pasti itu ya. Kita mah kan boleh beda pendapat. Yang enggak gitu, zina mah udah pasti haram gitu loh. Ya jangan kemudian dimuncul-munculin lagi gitu. LGBT misalnya gitu ya, tiba-tiba ya itu mah kan orientasi seksual Anda ya, kita kan plural ya, berbeda-beda pandangan. Ya enggak gitu. Itu mah udah pasti selesai, nggak usah dipersoalkan gitu ya. Bahkan nanti saya mengatakan begini, nanti kalau kita lanjutkan itu bahwa kalau kita bicara tentang qat'i itu, qat'i ketemu qat'i subut, qat'i dilalah, itu sebenarnya hanya 25% bagian dari Islam. Ya, qat'i subut itu dari sumbernya. Kalau bisa sumbernya baca Al-Quranul Karim atau hadis mutawatir. Kalau qat'i dilalah berarti dia makna tunggal. Kalau makna tunggalnya, ya penunjukannya dia jelas. Kalau makna tunggal berarti dia qat'i dalalah gitu ya. Tidak memungkinkan terjadinya interpretasi, perbedaan. Ya. Interpretasi yang berbeda. Saya gini, yang paling sederhana sering dicontohkan tuh kata-kata khair. Bihubil khairi lasyadid. Kan di situ seolah ada celaan dari Allah. Ya, innal insana li rabbil lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubil khairi lasyadid. Nah, seolah ada celaan kan? Kalau khair di situ diartikan kebaikan, lo masa kebaikan dicela? Orang begitu cinta dengan kebaikan sehebat apapun ya nggak apa-apa dong. Tapi di sini ada celaan. Berarti al khair di sini bukan berarti kebaikan. Tapi dimaknai sebagai mal, harta. Oh, ternyata orang itu cinta harta bersangatan. Tapi ada lagi ayat yang lain. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Al khair di sini pakai alif lam, diartikan memang Islam gitu. Jadi kata-kata khair itu ternyata dalam Al-Qur'an itu tidak makna tunggal dia. Berarti dia tidak dikatakan sebagai qat'i dalalah. Oh, jadi intinya bahwa
secara nas sendiri Ya. berkaitan dengan adanya kelompok-kelompok dalam Islam. Boleh. Islam berbicara. Iya, membolehkan. Namanya apa saja? Ya. Seperti itu. Ya, terus pada kenyataannya nas itu ada yang qat'i. Qat'i thubut, qat'i dilalah. Dalam konteks ketika bagaimana apakah ini boleh berbeda atau tidak boleh berbeda gitu ya di antara kelompok tadi. Dia menunjukkan hukum kan. Qat'i thubut, qat'i dilalah, kalau ketemu berarti hukumnya qat'i. Nggak boleh beda tuh kita tuh. Seperti tadi nggak boleh misalnya tiba-tiba ada ormas Islam membolehkan zina gitu. Wah, aneh itu. Tapi juga ada. Ada kan dokter yang di UGM itu kan, yang waktu COVID itu. Untuk relaksasi boleh dong berzina gitu ya supaya nggak terlalu tegang karena COVID gitu ya. Toh perempuannya udah ditunjukkan katanya sama itu mah dengan milkul dengan umum atau gimana? bukan dia qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un waladzina hum an lagwi mu'ridun waladzina hum li zakati fa'ilun waladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi aw ma malakat aymanuhum itu diartikan bahwa kalau sudah ditundukkan berarti sudah bisa ditiduri gitu. Itu kan jadi jauh banget kan. Sementara ayat itu terkait dengan budak kan. Budak yang memang dikuasai oleh tuannya kan boleh ditiduri kalau ada kepemilikan. Nggak bisa diartikan bahwa bobogohannya artinya sudah dimiliki, udah tunduk gitu, diajak ke mana boleh dipakai. Ya boleh dipakai, nggak bisa gitu dong gitu. Jauh banget gitu. Nah, itu tuh bukan zoni, dia qat'i. Berarti semua ormas Islam percaya sepakat. Harusnya. Untuk yang hal seperti ini. Gitu. Ada juga yang qat'i thubut, zoni dilalah. Berarti kalau qat'i thubut, zoni dilalah ketemu, berarti dia hukumnya zon. Berarti kita boleh beda nih. Jadi boleh ada beda, yang harus sama, dan yang boleh beda. Nggak kayak sekarang juga. Sekarang semua tiba-tiba penafsiran gitu. Jadi boleh beda. Iya, jadi lucu ya. Islam itu dianggap semuanya serba penafsiran. Sekarang kan ada juga begini. Misalkan tentang Homer kan. Kalau yang dikatakan memabukkan dan berbahaya itu atau Homer itu sendiri adalah ketika di atas 10%. Kalau di bawah 5% mah boleh kan seperti itu. Padahal itu tuh qat'i kan. Berarti itu penafsiran sebetulnya ya. Itu penafsiran. Iya, kalau yang tadi dikatakan itu penafsiran. Padahal pelarangan Homer itu kan qat'i. Jelas. Sudah nggak bisa beda kita di situ. Harusnya. Gitu. Bahkan dikatakan kurimat Homer ini kan Homer itu diharamkan karena zatnya. Mau rek mabok, rek hente gitu ya. Reksa kecelak, reksa emer. Misalnya karena udah terbiasa Homernya 25% mah kecil lah tuh. Dia nggak mabok dia. Saya mah kalau naik teh udah 40. Masa alasannya itu ya? Ya nggak begitu gitu. Karena udah pasti haram gitu. Karena dia udah qat'i. Tapi nanti ada qat'i thubut, zoni dilarang. Ini zon boleh beda nanti kita. Nanti ada yang zoni thubut qat'i dilalah, zon juga boleh beda kita. Nanti ada yang zoni thubut, zoni dilalah, zon juga boleh beda kita. Tapi dari mana kita bisa tahu bahwa ini qat'i, zoni dan sebagainya? Para mustahid harusnya. Jadi bukan organisasi. Bukan organisasi harusnya, kecuali organisasi dipimpin oleh seorang mustahid. Jadi dia tetap organisasi itu merujuk ke mustahid. Iya betul, karena hukum syarak yang sampai ke kita sekarang itu adalah produk para mustahid. Dalam persoalan zoni, jangan persoalan qat'i gitu loh maksudnya. Nah kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita bicara kesatuan kaum muslimin, eta mah geus qat'i atuh. Harus itu tuh kita jasa diwahid. Iya, banyak banget nas yang menunjukkan bahwa kita tuh harus disatukan gitu. Jadi semangatnya itu jangan nyari celah. Tuh kan secara fikih memang boleh beda. Geus orang mah beda. Bukan gitu maksudnya. Karena kita mengejar yang qat'i-nya yang pasti. Kesatuan kaum muslimin pasti kok. Semuanya juga sepakat dengan itu. Kan di organisasi itu pasti walaupun tidak sampai derajat mustahid, tapi tingkat ulama yang tafaqufidin yang luar biasa oke lah gitu ya. Kita selesaikan aja lah mereka pada ada mustahid lah gitu. Tapi kenapa itu senantiasa terjadi dan itu kan ributnya di level masyarakat bawah. Contoh misalkan di zaman baheula di
tahun 80-an kan masalah muludan, tahlil, kunut. Kan sekarang diangkat lagi, apalagi setelah ada medsos kan nyawa makin ramai sekarang. Dan itu orientasinya bukan dalil juga ternyata, sentimen organisasi gitu. Gitu kan. Udah nunjuknya tuh kalau nggak begini Muhammadiyah, kalau ini Salafi, kalau ini gitu. ahli sunnah wal gagabah kan. Seperti itu. Ya kalau menurut saya gini, kalau saya kan apa itu kan? Adanya perbedaan kunut dan tidak kunut dalam sholat subuh. Ya. Itu kan boleh kan? Orang boleh kunut dan tidak kunut. Dan itu bukan sentimen organisasi sebenarnya. Karena memang dia dari dalil yang zon. Ada nasnya. Iya, berarti boleh dong. Boleh. Seorang mujtahid mengatakan bahwa sholat subuh itu harus pakai kunut loh. Tapi mujtahid yang mengatakan sholat subuh itu nggak pakai kunut, bukan boleh karena mereka melakukan interpretasi terhadap nas kan gitu. Boleh dong gitu. Nah harusnya yang begitu itu kalau disertai dengan pemahaman, maka harusnya tidak akan jadi masalah kan gitu. Boleh nggak bikin masjid lagi? Boleh, silakan aja. Nggak apa-apa kan? Boleh-boleh aja karena nggak nyaman dong kalau Ustadz Eri mimpin pakai kunut gitu. Sementara jamaahnya nggak pakai kunut gitu. Kalau saya pakai kunut subuh, kan jamaahnya belum tentu suka. Nah, penjelasan model seperti ini kan terus terang aja, Ustadz. Ini saya belum mendapatkan penjelasan ini untuk mendengar di masjid-masjid Ustadz menjelaskan seperti itu. Ya memang gini. Kalau saya lihat ya polanya Rasulullah ya. Rasulullah itu mengawali segalanya itu dengan pengkaderan dan pembinaan. Nah ini yang sekarang hilang. Tidak dilakukan. Ya dan gini puntennya. Ormas-ormas Islam ini sekarang orientasinya tidak kepada penggalian hukum, pembinaan hukum, tapi lebih kepada amal-amal praktis, bikin sekolah, bikin rumah sakit, gitu loh, kan sebatas itu, sehingga tidak ada pola pengkaderan yang dilakukan. Ngumpul itu karena wah organisasi apa boga rumah sakit, keren gitu loh, ikut aja ke sana, lalu tiba-tiba untuk persoalan-persoalan seperti awal dan Ramadan diminta untuk menyikapi pendapatnya yang miss. Kalau kita tarik ke tadi Ustaz, terkait dengan wal takum minkum itu. Nah, apakah kemudian akhirnya organisasi-organisasi ini sebetulnya ada korelasinya nggak? Karena tadi kan disampaikan akhirnya orientasinya lain. Nah, sementara kemudian wal takum minkum itu sebetulnya orientasinya mana kalau kita lihat kalau di ayat itu kan dikatakan yakuna ilal khair. Yang menyuruh kepada khair itu Islam bisakin amin kan dalam bentuk menyeluruh kan harusnya gitu. Kalau menurut saya awalnya semuanya sama. Semuanya mungkin tujuan membangunnya juga sama. Hanya ada orientasi yang bergeser kemudian gitu. Sehingga tidak fokus lagi pada pembinaan, tidak fokus lagi pada upaya penegakan Islam gitu loh. Tapi digiring untuk melakukan amal-amal khairiyah. Kan sekarang tuh tanpa sadar kita tergiring itu kan. Orang mengatakan bahwa NATO gitu, no action talk. Akhirnya orang tuh takut. Masa kita punya organisasi nggak bikin cuma ngomong doang gitu ya? Bikin yang praktis. Gitu. Masa kita nggak bikin masjid sih? Punya organisasi sebesar ini, masa kita nggak bikin rumah sakit? Gitu. Kan akhirnya terdorong tuh. Nah ini tuh kan komitmen orang-orang yang ada di dalamnya kan. Awalnya begitu ya. Awalnya begitu. Tanpa sadar kemudian kita sedang mengotak-otak. Satu persatu meninggal, founder itu kan. Mulai bergeser ke sini kan makin pragmatis jadinya. Walaupun kalau menurut saya organisasi itu hampir semua dibangun awalnya dengan idealisme yang sama. Ingin syiar Islam ini membina umat, pengkaderan, tapi kan terputus gitu. Apalagi sekarang dipaksa untuk melakukan amal-amal yang sebenarnya pragmatis kan. Apakah ini juga bisa dikatakan atau bisa jadi dalam tanda kutip bagi orang yang benci terhadap Islam, fobi terhadap Islam, bisa jadikan pintu masuk untuk mendowngrade iyalah. Kan kadang-kadang kita tuh terlalu polos. Kita tuh nganggap tuh sebagai musuh. Padahal lu mewah pakai obat. Jangankan Islam, artinya Agnes Monica yang secantik itu aja banyak yang benci. Tidak semuanya seneng sama Agnes Monica, betul nggak? Segitu orang sudah habis-habisan ya
jual badan dan sebagainya, kalau Bandung gitu. Apalagi kalau kita bicara, kita ingin menyampaikan Islam. Ya pasti banyak yang nggak suka. Hanya kadang-kadang ya kita tuh agak naif gitu. Tapi tadi masyarakat itu betul. Jadi di masyarakat tuh kan coba kalau Islam saja mah tidak akan mudah diadu domba. Tuh kalau Islam saja mah pasti segalanya akan bersatu, tidak akan muncul kayak begini perbedaan kuasa itu seperti itu. Ya itu masa Rasulullah. Kan saya udah bilang tadi faktanya udah kalau sekarang bisa gini ya. Tadi peluang untuk mempersatukan bahwa kemudian oke lah organisasi itu ada. Tapi lah mereka main di wilayah organisasi. Tapi mestinya kalau berbicara tentang tadi ya kembali ke KOI, wilayah zon gitu ya seperti itu. Ditambah memang masyarakatnya juga kan sekarang awam. Bisa jadi kan organisasi itu ketika dia mengeluarkan fatwa katakan begitu ya, dia juga merujuk kepada tadi ulamanya. Tapi begitu sudah menjadi sebuah produk, masyarakat lihatnya ini pendapat NU, ini pendapat Muhammadiyah. Iya, karena tadi kalau saya sosialisasinya, edukasi berarti ya. Nah kalau menurut saya memang Rasul tuh keren banget loh ya. Bisa punya sahabat-sahabat yang seperti itu karena pembinaan dan pengkaderan. Kan beda antara Abu Bakar dengan Umar kan? Kan ada bedanya mereka. Tapi kan tidak dordar gitu. Mereka saling mengerti. Pengikut Umar, pengikut Abu Bakar gitu ya. Orang mengatakan bahwa Ali nggak baiat kepada Abu Bakar. Ada baiat kan Ali. Cuman memang Ali tidak bisa mengikuti style kepemimpinannya Abu Bakar. Dia beda gitu, cara dia memimpin beda. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena dibina dan dikader oleh Rasulullah. Nah kalau menurut saya PR kita sekarang tuh ormas-ormas Islam itu nggak apa-apa ada, tapi lakukan lagi pembinaan dan pengkaderan. Jadi anggota sanes saukur kartu anggota gitu loh. Kalau sekarang kan buktinya Anda menjadi anggota sebuah organisasi Islam tuh kartu anggota kan. Padahal pemikiran Anda nggak jelas kemana, perilaku Anda nggak jelas kemana, bahkan oknum-oknum masuk ke dalamnya kan. Kan hari ini kita ngerti kan. Pemerkosaan di pesantren, pedofili di pesantren kan itu kalau misalnya infiltrasi kan. Infiltrasi orang-orang yang punya kebencian terhadap Islam, ingin menghancurkan gitu. Kan itulah yang terjadi. Ditambah lagi sekarang dengan ada ulama yang pro terhadap kebijakan pemerintah yang BOP itu office tadi ya. Office. Gitulah. Yang tadinya ulama panutan umat, yang tadinya ulama yang juga organisasi panutan umat. Sekarang ketika sudah masuk istana, umat tuh jadi terbelah lagi. Ya, kalau saya gini kan, Al-Quran itu bicaranya jelas. Al-Quran itu bicaranya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wal amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulah. Ayat. Pertama diperintahkan taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak ada reserve itu mah. Pasti. Udah taat wae gitulah. Dititah sholat subuh 2 rakaat, oke, samina wa tonna, ulah ngajago, dan sampai geus lila tuh jadi muslim teh. Kuduna subuh teh 4 rakaat. Ya, gitu udah selesai. Taat pada Allah, pada Rasulnya. Tapi depan kata ulil amri kan enggak ada kata katiu. Karena taat pada ulil amri itu kan yang dilihat kan. Bahkan dari ayatnya dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pada sebuah persoalan, siapa yang berselisih ini? Gak mungkin antum wallah wa antum wa rasul. Pasti antum wa ulil amri minkum kan. Jadi kalau berselisih gimana caranya? Harusnya dikembalikan fardu ila Allah wa rasul. Kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian kalau sekarang nggak sesuai tenanawan dan penguasa kewe jaga di akhirat, bukan gitu maksudnya. Tapi siapa yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Kalau pada masa Umar dibuatlah mahkamah mazolim kan untuk menyelesaikan persengketaan antara masyarakat dengan penguasanya. Nah harusnya posisi para ulama itu kan mengerti betul mana nih yang menurut syar'i bersesuaian dengan syariat. Misalnya kasus tadi, anggap aja satu kasus BOP misalnya gitu ya, Board of Peace itu ya, mana yang menurut syariat itu? Apakah sebaiknya tidak ikut BOP ataukah ikut BOP? Kan kalau penguasa mah dengan semua kepentingannya, ya paling enak ya
ngedeketin Trump lah paling Ya, lah. apalagi Big Boss lah ya gitu kan. Apalagi dedikasinya bukan hati ulah hati Rasul. Iya, betul. Ya. Sempurna sudah. Nah, kalau dalam sederhana posisi para ulama itu, dia bisa melihat itu kan. Ketika terjadi persengketaan antara rakyat dengan penguasanya, ya kembalikan mana ikuti Allah dan Rasulnya gitu. Selesai sederhana. Kan selesai sederhana. Cuman ya tadi ternyata dalam Al-Quran itu dikatakan ulama itu adalah orang yang paling takut pada Allah. Innama yakhshallahu min ibadi al-ulama kan gitu. Harusnya posisi ulama itu dia tidak takut ke penguasa, tidak takut juga kepada followersnya kan. Karena Pergi ke Trump. Ke Trump. Tidak takut ke penguasa, tidak takut ke followersnya. Kalau takut pada penguasa, pasti kebijakannya akan selalu dibenarkan. Kalau takut ke followersnya, Islam nggak akan disampaikan tuh, karena dia takut followernya hilang kan. Kan nggak mudah kalau saya posisi ulama. Ketika orang didaulat jadi ulama itu, aduh masya Allah, harusnya dia mengerti ya, dia langsung bosnya gitu, langsung Allah gitu. Dia harus paling takut pada Allah. Karena kalau tidak takut pada Allah, pasti dia takut pada makhluk. Takut sama bansos, dana hibah, macam-macam dong. Pragmatis intinya mah. Masa 4.000 meter di depan apa namanya di daerah pusat Jakarta tidak menggoda. Iya, menggoda dong. 1 meternya ada. Iya, makanya kalau dia nggak takut pada Allah, pasti akan takut pada yang seperti makhluk. Nah, jadi kalau menurut saya memang problemnya di sana. Makanya emang ada ungkapan begini kan, rusaknya masyarakat itu karena rusaknya penguasanya. Betul. Rusaknya penguasa itu karena ulamanya dia. Terus gini, mungkin juga tadi ya bahwa ketika dekat dengan penguasa, pastilah dekat dengan cuan. Tadi kan seberapa meter atau di. Kata cuannya penguasa mah. Ayo dongeng kia, wah, saya ada dongeng kia, cuma baheula. Ya. Kita dongeng itu istibaheula di pesantren kene. Dari dulu. Tapi ada di dongeng lima tiga anyar mudah-mudahan salary gitu. Terus dari mah tiraku lah. Cuma baheula itu dekat pesantren aya imah beunghar. Terus imah gedong. Tanpa ngeusina teh ngan hiji lalaki. Ngurus anjing. Anjing teh di kiri nya, di kiri kita dileutik keneh diurus tapi kita teh. Nurut si anjing teh. Ikut sama pae si anjing teh. Nu nurut teh ka dudungan teh. Aduh, ceurik teh sampai dudungan eta nu beunghar teh ceurik kitu nya. Jeung ceurikan anjing. Nah gitu. Tah peutingna ngimpi. Si anjing teh kaimpikeun urang sancan dikubur hayang dimandikeun, hayang diboehan, hayang disolatkeun. Eta mimpi anjing tuh. Si, mimpi anjing teh. Minta dipulasara sesuai. Pokoknya lamun begitu tong dikuburkeun. Akhirna si beunghar teh karena deket pesantren, nyuruhlah ke santri. Itu ka ustad langsung ke kiainya langsung. Kiai apunten cenah teh. Mau juragan cenah kieu. Ieu abdi teh kan gaduh anjing teh. Nya kunaon tuh? Anjing teh maot paeh cenah kan. Minta dipulasara. Ya kan dikuburkeun atuh gampang cenah gitu. Tapi teh nyimpen, ya teh ngimpi teh. Tong dikuburkeun lamun eta candi mandian, ya tadi pulasara lamun kuring candi mandian, can kuring diboehan, can kuring disolatkeun. Wah, bid'ah dolalah sia kitu teh teu meunang cenah. Marah kiai teh. Oh, ngambok atuh kiai. Ieu teh dongeng teh bersambung ieu teh ngimpi teh. Sing saha anu nyolatkeun nu ngaboehan jeung anu ngubur nya nu ngamandian eta teh meunang 50 juta saurang. Tadina haram jadi harum. Eta mah malik ka santri teh. Andre, mandian teh anjing cenah. Terus gitu. Kayak kan itu tadi dolalah pinar atau teh bid'ah. Ieu mah anjingna katurunan Ashabul Kahfi sih. Benar gitu kan ada mudah-mudahan enggak ada yang itulah. Itu makan fiktif ya fiksi itu. Ya benar gimana dongeng. Tapi kan gini, tadi Rasul juga kan pernah tawaran-tawaran seperti itu. Karena biasa gini, itu saya ya. Kalau kita ditekan dengan kesulitan, kita makin kuat. Seharusnya. Harusnya. Dan biasanya begitu. Kita Betul. makin yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Karena ditekan dengan kesulitan. Tapi begitu diiming-iming dengan kemudahan, makanya Al-Quran turun kan, ya wadu la yaftinaka anil ladzi awhayna ilaika litaftairi aina ghaira wa idza takhuzuka qawila laula an sabatnaka laqad kita tarkanu ilahi syai'an qalila wa idza
la adzaqnaka wa difal mamat tsumma la tajidulaka alaina nasira. Ayat itu turun berkenaan tawaran orang-orang Quraisy pada Rasulullah. Udah ditekan dan sebagainya, malah tambah harap dakwahnya kan, kan gitu ya. Malah mantrang gitu. Iya, malah sekarang orang Quraisy bilangnya gini, Muhammad mau apa? Kami akan ikut Tuhan engkau selamanya, tapi syaratnya engkau ikut Tuhan kami setahun saja. Kegoda enggak? Ya kegoda. Mestinya. Karena kan hanya sebentar, setahun itu cuma sekali. Ya, cuma setahun 12 bulan. Cuman berarti 12 kalikan 4 minggu, 48 minggu. Kan kebayang setelah itu mereka akan ikut seluruhnya pada Islam. Kalau nggak dikuatkan oleh Allah. Laula an sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau nggak dikuatkan kata Allah, kalau nggak dikuatkan kata Allah, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kamu pasti akan condong pada mereka. Qalilan sedikit. Karena setahun dibandingkan 60 tahun itu kan dikit banget. Justru Musa letik masalah teh. Iya, ternyata syai'an qalilan itu jadi kata-kata kunci. Betul. Tampak sedikit tapi tawaran itu menggoda banget. Berbahaya. Maka Allah ingatkan Rasul, kalau kamu ikut mereka, la adzaqnaka difal hayati wa difal mamat, tsumma la tajidu laka alaina nasira. Aku akan azab kamu di dunia, aku akan azab kamu di akhirat. Kamu tidak akan jumpai aku sebagai penolong. Bayangkan. Kalau Rasul tergoda dengan hal yang kecil, iya, kita nggak akan kenal tauhid. Kita nggak kenal tauhid hari ini. Kita nggak kenal lagi syariat hari ini. Betul. Ya. Bumi ini musnah bisa jadi. Iya. Nah itulah kan, kata istilah Sunda. Kaberian, mah cucu tersedak oleh duri, bukan oleh tulang, bukan oleh yang besar, tapi kecil. Kita minta sama Allah untuk tidak diuji dengan ujian-ujian berat seperti itu, karena hari ngomong mah gampang, baca ayat mah gampang, tapi begitu betul-betul menjalani, masya Allah. Hal-hal pragmatis nggak bisa. Luar biasa. Itu sampai luar biasa. Artinya kan di level umat hari ini, level umat hari ini, ketika melihat pemandangan seperti itu, kan jadi cemoohan. Ya ada yang jadi cemoohan, so kemudian malah jadi legitimasi. Ya legitimasi kan jadi itu. Jadi istilahnya, oh iya, ini kebijakan pemerintah tuh sopan tadi ulama yang diem tanda dia setuju dengan apa yang dilakukan penguasa. Ya, karena kalau pemerintah memang punya kepentingan. Mereka memang punya kepentingan, kepentingan mereka masing-masing. Tapi untuk jadi pembenaran, panggillah para ulama. Jadi kesimpulan dari pembicaraan ini ya berkaitan dengan perbedaan di kalangan kaum muslimin yang itu diawali sebetulnya dari kalangan para ulama itu sendiri yang sekarang umat ini bingung supaya nggak bingung lagi ini. Apa kira-kira nih dari dari semua itu sebenarnya sampai seharusnya seperti apa? Berarti ada kata kuncinya. Kata kuncinya amrul imam ya faul khilaf. Selama tidak ada imam, selama tidak ada yang memimpin kaum muslimin, kalau teman-teman NU menyebutnya Imamul Azam gitu ya, kalau saya menyebutnya khalifah, kondisinya akan terus terjadi. Karena tidak ada yang memutus. Tidak ada yang memutus. Misalnya gini Ustaz, untuk ini aja contoh yang sederhana, kesatuan awal dan akhir Ramadan. Kan sederhana sebenarnya. Kita pakai hisab untuk melihat di mana daerah yang potensial untuk ru'yatul hilal kan? Tinggal untuk buktikannya ru'yatul hilal, berarti hisab digunakan, ru'yat digunakan kan? Tapi siapa yang akan melegalkan itu? Kalau bukan seorang khalifah. Selama nggak ada khalifah, ya Persis sendiri, Muhammadiyah sendiri, NU sendiri, kan Hizbut Tahrir sendiri, Tarbiyah sendiri. Ya kita nggak bisa apa-apa, gitu loh. Jadi urgensinya kalau menurut saya bukan main-main pentingnya khalifah itu. Salah satunya dia akan menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kan nggak mungkin dong Allah nulitin nas bahwa itu tuh boleh, tapi kemudian malah menimbulkan sengketa. Kan nggak mungkin. Contoh tadi organisasi itu boleh ada, tapi tetap harus ada yang lebih tinggi dari organisasi tadi itu. Adalah ketika ada perbedaan yang sudah meruncing diselesaikan. Ketika ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang itu digawangi oleh masing-masing jamaah, masing-masing organisasi, tetap harus ada pemutusnya, yaitu seorang imam tadi. Nah,
penjelasan ini ya sampai detik ini kan di masjid, di madrasah atau di majelis-majelis taklim memang terasa kurang. Tapi setidaknya lah mudah-mudahan dengan obrolan seperti ini dari pertanyaannya kan ringan. Jadi kuncinya nama imam. Seperti yang kemarin artinya. Ya kan enak antara organisasi dan organisasi. Dia punya sentimen organisasi kadang. Ada satu sisi bahwa kemudian mereka merujuk ke ulama, ini juga nanti mengklaim begitu. Ini juga mengklaim begitu. Tetapi sentimen organisasi tetap ada. Seandainya ada seorang imam satu selesai. Jadi sebenarnya masalahnya satu ya saja. Makanya begitu urgennya kalau menurut saya. Ya karena kan tadi kita berbicara tentang perbedaan. Kalau perbedaan kan berarti kebalikannya itu adalah persatuan. Nah, perbedaan kan disampaikan boleh saja selama yang yang furu lah begitu ya. Tapi perkara yang qat'i yang pasti tidak boleh berbeda. Tapi kan prakteknya itu menjadi susah ketika ayatnya bahwa ikhtilafu rahmah. Perbedaan itu rahmat. Perbedaan apa dulu? Dia suka jadi dalil gitu. Perbedaannya rahmat, berarti persatuan itu laknat. Gitu. Nah, makanya sebetulnya dari sekian pembicaraan kita mungkin ya dari kemudian berbagai macam problem sebetulnya kata kuncinya satu. Kita harus memiliki iman. Ya, Amerika dulu para sahabat sebut Amirul Mukminin. Nah, kita kan sekarang nggak punya. Yang jumlahnya lebih dari 2 miliar itu. Nggak punya terpecah begitu saja. Sholat memang sholat berjamaah di satu masjid yang besar penuh. Orang sholatnya gerakannya sama. Biar disebut jamaah itu kan butuh satu imam berdiri. Betul untuk ditaati dan diikuti. Begitu tidak ada imamnya walaupun gerakannya sama. Menpaharin sama nggak bisa tetap. Nah itulah kondisi manusia hari ini berarti. Iya. Menurut saya ini yang harusnya jadi diskusi, jadi pembicara di mana-mana. Menghadirkan seorang imam. Iya, bagaimana caranya kita menghadirkan kembali. Berarti bukan hanya urgensinya tuh luar biasa kalau bahasan kita dampaknya gitu. Di masjid-masjid itu bukan hanya fikih ibadah. Ya itu penting. Penting lah. Tapi sampai kepada yang lebih penting lagi itu imam. Iya. Itu kan fikihnya fikih daulah kan gitu ya. Fikih siasat, fikih politik kan begitu. Ini nggak nyampe-nyampe nih, sehingga persoalan ini kan terus aja mulibak dirinya. Padahal sebetulnya ngomong tentang sholat juga itu termasuk fikih siasat. Sebetulnya pengaturan kan. Iya. Oke, pemirsa, pembicaraan kita nih luar biasa. Dari pertanyaan yang sederhana memang jawabannya luar biasa. Karena memang problem apa sebenarnya kan? Problem hanya kan tidak pernah dijelaskan oleh para ulama-ulama mereka, oleh para ustadz-ustadz mereka berkaitan kunaon sih, berkaitan banyaknya organisasi-organisasi sehingga membingungkan. Sebetulnya tidak perlu membingungkan kalau toh para ulama, para ajengan itu, para gus-gus itu mengedukasi jamaahnya, mengedukasi masyarakat bahwa itu tadi kata Ustaz Eri Taufik dijelaskan itu ada nasnya loh. Mau namanya apapun silahkan kan begitu. Yang harus satu. Yang boleh beda silahkan. Nggak bisa disatukan. Hanya yang menjadi masalah itu nanti mana saja padahal apa saja yang boleh berbeda dan mana saya tidak boleh berbeda kan sederhana. Peran ulama itu kan mengedukasi. Nah, ketika perbedaan itu jadi meruncing, umat itu menegang. Amrul imam ya kan asik tuh dong ya kan karena mungkin saja ada perbedaan jadi meruncing kan bisa aja di grassroots kemudian apalagi sudah sentimen organisasi kan sangat mungkin kan boleh kan misalnya gini saya boleh bahkan Imam Syafi'i itu kan hukum yang saya pahami ini benar tapi boleh jadi salah hukum yang kamu pahami salah tapi boleh jadi benar kan itu kan pandangan seorang mustahid harus begitu kan nggak bisa dan juga ulama itu harus tegas juga dalam konteks mengkritisi pemerintah tadi jangan sampai terpengaruh oleh dana hibah dan sebagainya. Oke, pembicaraan kita luar biasa. Ulama kunci nama yang harus mengedukasi. Jangan sampai kita mau keturunan asbul kafir. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya Mang. Ya kesimpulannya satu kepemimpinan tadi. Butuh satu pemimpin. Organisasi boleh ada, yang berbeda boleh berbeda, yang harus sama boleh berbeda. Karena perbedaan itu nggak bisa disatukan. Tapi
dengan sosok seorang Amir, Amirul Mukminin, itulah yang kemudian akan mempersatukan. Amrul imam ya Pak Khilaf tadi, bahwa perbedaan itu sama imam bisa diselesaikan. Oke pemirsa, luar biasa obrolan kita hari ini. Dari pertanyaan yang remeh-temeh, sederhana, tapi jawabannya itu aduh bisa menjadi luar biasa ya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian Islam Sakofa Islamnya selama bulan Ramadan bersama Sate Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan, manglipet ganjaran kahadean. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar.